kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk di pagi kali ini untuk presentasi yang saya bawakan masih dalam bab di dalam buku Bagaimana Mencari Kawan dan Juga Mempengaruhi Orang Lain, yaitu dengan yang berjudul Bagaimana Cara Mengkritik Tanpa Dibenci Oleh Karena Itu. Nah, untuk di bab ini ada sedikit beberapa cerita ya dari seorang penulis, yaitu yang pertama ada seorang atasan dan juga karyawannya, di mana di dalam perusahaan itu terdapat larangan bahwa dilarang merokok gitu ya. Nah, tapi pada suatu hari sang atasan menemui seorang beberapa karyawan yang nongkrong di dalam sebuah perusahaan itu dan mereka pada merokok. Padahal jelas-jelas di bagian atas kepalanya mereka itu ada tulisan dilarang merokok. Jadi itu sudah kelihatan kalau serta-merta itu melanggar sebuah aturan. Nah, apa yang dilakukan oleh sang atasan ini? Sang atasan ini nggak langsung menegurnya atau memberi teguran secara langsung, tapi sang atasan malah memberi sebuah lintingan tembakau gitu, itu dikasihkan kepada sang karyawan yang sedang merokok itu, terus sambil bilang, saya akan menghargai Anda jika Anda merokok di luar ruangan, jangan di ruangan ini. Nah, dengan hal itu yang karyawan yang dikasih tahu tadi itu dia jadi merasa respect ya, jadi merasa respect dengan teguran yang secara tidak langsung itu tadi, malah dikasih sebuah lintingan tembakau dan juga dikasih saran untuk merokok di luar ruangan. Nah, terus ada cerita lagi, itu seorang nyonya gitu ya, nyonya dalam sebuah rumah, dan dia mempunyai sebuah karyawan itu yang borongan di mana dia harus membersihkan segala sudut ruangan gitu. Nah, untuk di suatu pekerjaannya itu sang pekerja ini pekerjaannya itu bagus, cuman pas waktu pulang dia itu menyisakan sebuah tumpukan ranting di halaman, jadi tidak dipunguti lagi atau dibuang di tempatnya. Nah, sang nyonya ini yang dilakukan si nyonya ini gak langsung menegurnya, tapi dia menyuruh anak-anaknya dan juga dia sendiri itu memunguti ranting-ranting tersebut saat pekerja sudah pada pulang. Nah, pada keesokan harinya dia menegur seorang mandor dari suatu pekerjaan itu, menegurnya dengan cara, saya sangat suka kinerja pekerja Anda, halaman saya sangat bersih dan juga sudah sesuai yang saya minta. Nah, keesokan harinya sang mandor mungkin ngeh ya kalau suatu pekerjaan itu nggak dikerjakan oleh pekerjanya. Jadi sang mandor pun jadi lebih mengawasi para pekerjanya dan juga melakukan pekerjaan dengan maksimal, tidak meninggalkan yang belum selesai gitu. Nah, jadi untuk cara menegurnya itu secara tidak langsung, jadi membuat seseorang yang ditegur itu tidak merasa tersinggung gitu. Nah, ada satu cerita lagi, itu seorang anak, dimana seorang anak ini sudah melakukan di bidang akademis yang baik gitu. Nah, untuk penggunaan kata yang biasanya menjadi sebuah kritikan, itu kita bisa ubah dengan sebuah kata yang membuat sang orang ini itu menjadi termotivasi gitu. Nah, salah satu contoh itu seperti seorang anak ini yang ditegur oleh orang tuanya yang salah ya. Untuk yang salah itu, John, untuk akademismu atau untuk nilaimu ini sangat baik, tetapi kamu bisa meningkatkannya di aljabarmu agar hasil lebih maksimal. Nah, dengan ada kata tetapi itu berarti secara tidak langsung seseorang orang tua ini mengkritik sang anak dan membuat sang anak merasa, oh, tadi kata-kata yang pertama hanyalah kata penenang, sedangkan kata yang terakhir adalah kritikan bagiku. Nah, jadi kita bisa ubah dengan kata menjadi dan untuk kata penghubungnya. Jadi untuk contohnya,
John, nilaimu sudah sangat baik dan nanti untuk kamu bisa meningkatkannya lagi di nilai aljabarmu biar hasilnya maksimal. Dan dengan dikemas dengan kata itu, sang anak pun menjadi termotivasi dan dia lebih giat belajar. Nah, itu dia ada sebuah 3 cerita ya yang kita bisa terapkan untuk triknya, yaitu bagaimana cara mengkritik tanpa dibenci karena kritikan itu. Nah, untuk presentasi yang saya bawakan saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.